Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada laporan ini, kami melakukan benchmarking secara offline pada instansi yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nama-nama peserta kelompok kami adalah Maulida Ratnasari AMD Kos, Khalida AMD GZ, Desi Orsiska AMG. Kelompok kami mengambil instansi pada BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Tengah yang menerapkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja mereka. Visi misi dari BPJS Ketenagakerjaan ialah visi mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Misi melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga, memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta, memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik. Sebagai narasumber kami ialah Bapak Arif Afan ST, Jabatan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Aceh Tengah. Gambaran berakhlak pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Aceh Tengah. Yang pertama, berorientasi pelayanan, memberi pelayanan dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua, akuntabel, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Kompeten. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tengah mengikuti pelatihan seminar atau diklat. 4. Harmonis. Memberikan pelayanan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan budaya. Kelima, loyal. Melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga. 6. Adaptif. Mampu mengikuti perubahan dengan cara melakukan update data secara online. 7. Kolaboratif. Kantor BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan BSI, Kejaksaan, dan daerah. Inilah hasil dokumentasi dari wawancara kami dengan Bapak narasumber Bapak Arif Afan ST. Sebelumnya izin Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS 2023. Izin akan mewawancari sedikit mengenai ASN berakhlak kantor BPJS Ketenagakerjaan ini. Bagaimana implementasi yang telah dilakukan di kantor BPJS ini, Pak? Terima kasih Bu. Dengan Bu apa ini kenalan dulu lah. Perkenalkan saya Desi Orsiska. Di sini Saya Khalida, Pak. Khalida, Saya Maulida Ratnasari, Pak. dan Bu Ratna, Maulida, Bu Desi, Bu Ida, Ida, Bu Ratna. Ratna. Jadi Bu, yang pertama mungkin saya Arif, pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh. Nah kalau kami kebetulan statusnya itu kantor cabang perwakilan. Nah kantor cabang perwakilan itu statusnya itu tunduk ke kantor cabang induk. Kantor cabang induk itu ada di Lok Sumawe. Nah di kantor cabang induk Lok Sumawe itu ada dua kantor cabang perwakilan, yaitu di Aceh Tengah Takengon dan di Biren. Nah kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan Bu, kalau di kami ini memang statusnya itu bukan ASN. Nah kami itu pegawai BPJS. BPJS itu sekarang sudah menjadi badan hukum publik dan dia statusnya itu nggak lagi di bawah kementerian, jadi langsung di bawah presiden. Nah terkait dengan ASN berakhlak tadi ini saya udah lihat ada 5 poin. Yang pertama, 7 poin, sorry, ada 7 poin. Nah yang pertama mungkin yang saya cermatkan terkait yang pelayanan. Nah pelayanan ini kebetulan pas nih sama dengan prinsip BPJS Ketenagakerjaan itu melayani peserta. Ada 5S kalau di kami, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sama berarti ya Bu ya? Nah, sama persis. Jadi ketika peserta itu datang, baik itu mengajukan klaim atau mungkin kalau di kita itu kan ada personil dari perusahaan, itu kan mereka ada terus data peserta, data gaji dan lain-lain, itu kami dituntut untuk melaksanakan 5S ini, mulai dari masuk sampai dilayani di meja baik itu front office maupun back office. Kemudian akuntabel ini bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan menggunakan kekayaan negara secara bertanggung. Nah ini juga tentunya kami sebagai badan hukum publik Bu, ini sangat dijunjung tinggi oleh institusi kami. Nah kalau di kami sendiri
kalau pejabat itu wajib melaporkan LHKPN namanya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara ya. Nah, jadi setiap tahun itu kami pejabat-pejabat di BPJS Ketenagakerjaan melaporkan secara rutin kekayaan yang diperoleh. Kemudian yang kedua juga kami secara rutin dilakukan audit nih Bu. Auditnya itu ada audit internal, ada audit eksternal. Audit eksternal itu banyak, ada dari KPK, BPK, OJK. Nah kalau internal itu dari SPI, Satuan Pengawas Internal. Nah, jadi mereka juga secara rutin setiap tahun itu melakukan audit terhadap kami. Mana tahu ada yang menyalahi, karena misalkan kalau di kami itu kan ada iuran masuk itu dari perusahaan. Nah iuran itu kan nggak boleh kami terima secara cash, karena kan kalau kami terima secara cash otomatis itu akan menimbulkan menimbulkan hal-hal lain yang nggak diinginkan. Jadi akuntabelnya juga sama dengan kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ikut pelatihan. Nah ini juga sama nih Bu. Kompeten ini kami juga dalam SDM kami setiap tahun itu biasa ada diadakan namanya diklat teknis ataupun rakornis. Diklat teknis untuk bidang-bidang tertentu, rakornis ini juga namanya rapat koordinasi teknis. Jadi setiap bidang kami kan di sini di kantor Aceh Tengah ini ada 3 bidang nih Bu. Yang pertama yang di depan itu pelayanan umum, kemudian di sini di bagian kepesertaan, di atas satu lagi bidang keuangan. Jadi masing-masing 3 bidang itu setiap tahun nantinya akan mendapatkan pengayaan wawasan, baik itu dari kantor pusat kami maupun dari kantor wilayah terkait dengan job desk dan tugas-tugasnya. Jadi sama juga nih Bu, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ikut pelatihan sama kompeten. Harmonis. Kalau kami harmoni ya, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah ini kami kebetulan Bu ada harmonis itu nilai budaya. Jadi kami nilai budaya BPJS Ketenagakerjaan itu Bu ada iman, etika, teladan, harmoni, integritas, kepedulian, antusias. Nah, jadi poin yang harmonisnya ini sama Bu, cuman di kami beda namanya, harmoni. Yang terakhir loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah ini kalau saya lihat Bu, loyal ini mirip seperti visi kami. Visi BPJS Ketenagakerjaan itu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Nah, jadi kalau seluruh pekerja Indonesia sudah sejahtera, tentunya kan itu juga berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau yang poin 5 loyal ini mirip lah seperti visi BPJS Ketenagakerjaan. Yang keenam adaptif, terus berinovasi dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan adaptif. Nah ini adaptif ini juga Bu pernah menjadi tema dari roadmap dari direktur kami di tahun lalu. Nah di tahun lalu itu kami mengambil tema secara nasional itu adaptif dan solutif. Nah adaptif ini juga kami harus peka terhadap perubahan teknologi, perubahan zaman, perubahan data kepesertaan. Kalau dulu kan data kepesertaan kami Bu, banyak orang itu datang lapor ke kami, Pak ini ada perubahan gaji, ngasih kertas kan, ini Pak si A, si B, si C. Nah sekarang kan juga udah adaptif, kami lakukan secara elektronik. Jadi pelaporannya itu menggunakan email, ada juga namanya sistem SIPP, sistem informasi pengelolaan peserta. Jadi nantinya perusahaan itu tinggal melakukan update data di SIPP, kami tinggal approve. Jadi sesuai lah dengan adaptif yang berinovasi. Terakhir kolaboratif. Nah ini yang paling penting Bu, membangun kerjasama yang sinergi. Nah kolaboratif ini bahkan kami dibunyikan di PP 85 kalau saya nggak salah tahun 2013. Jadi di situ ada hal hubungan antar lembaga. Nah kami di sini diminta untuk berkolaborasi dengan semua instansi agar apa Bu? Agar supaya seluruh pekerja di Indonesia ini bisa terlindungi. Nah contoh kami berkolaborasi dengan Pemkab. Di Pemkab itu ada tenaga kerja non ASN, mungkin Ibu tahu kan? Non ASN masih ada kan Bu sampai dengan saat ini kan? Nah jadi non ASN itu wajib dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kolaborasi lain juga ada namanya perlindungan aparatur desa. Nah aparatur desa itu juga sudah diwajibkan terlindungi. Nah kami
kami juga berkolaborasi juga dengan kejaksaan. Kejaksaan ini fungsinya sebagai mediasi ketika misalkan perusahaan-perusahaan ada yang berpatuh dan lain-lain. Nah, terkait ketidakpatuhan ini Bu, kami kolaborasi itu dengan kejaksaan, kemudian dengan kepolisian, satu lagi dengan pegawai pengawas tenaga kerjaan. Jadi sama nih Bu, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan terutama untuk melindungi seluruh pekerja di Indonesia, terutama kalau kami yang berada di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Nah, kalau di kami cakupannya itu Bu, pekerja itu yang di luar ASN, TNI dan Polri. Nah, kalau ASN itu kan ada di Taspen, ya kan, ibu-ibu nanti ketika mudah-mudahan nanti segera diangkat menjadi PNS, itu nanti perlindungannya ketika terjadi kecelakaan, meninggal ataupun pensiun, nah itu ada di Taspen semua. Nah, kalau yang di luar ASN inilah yang kami lindungi, seperti tadi tenaga kerja non ASN, pegawai koperasi, pegawai bank, termasuk juga Bu sekarang kami lagi gencar-gencarnya itu perlindungan pekerja informal. Nah, pekerja informal ini yang sifatnya wira swasta seperti pedagang, petani, tukang beca, nah itu boleh Bu mendaftar. Jadi dia istilahnya berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dari negara. Nah, jadi kalau ibu-ibu nanti nggak hanya ASN saja Bu. Jadi kalau ibu-ibu nanti punya saudara, tetangga dan lain-lain yang profesinya wira swasta, dia juga bisa terlindungi dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau yang pekerja informal tadi Bu, dia bisa mendaftar dengan iuran yang sangat terjangkau, mulai dari 16.800 orang per bulan. Jadi yang mudah-mudahan karena ini program negara, dia tidak memberatkan peserta, tapi dia lebih kepada memberikan manfaat. Nah, itu aja mungkin Bu, ASN berakhlak kurang lebih kalau saya lihat poinnya hampir mirip dengan poin-poin yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Kami ucapkan Terima kasih.